1916. Ya, bab terakhir. Dan pertemuan terakhir kan ya. Berapa kan sudah sekian. Sudah 1916 ya. Tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Apa yuk kebugaran jasmani itu? Apa? Ada yang tahu? Kebugaran jasmani. Sudah pernah dipelajari kan di kelas 4? Ya. Apa itu kebugaran jasmani? Kira-kira? Ada yang pernah dengar nggak apa itu kebugaran jasmani? Pernah? Ya apa? Kebugaran fisik. Masih 2%. Apa? Meningkatkan kesehatan. Naik jadi 15%. Meningkatkan daya tahan dan kebugaran tubuh. Meningkatkan daya tahan dan kebugaran tubuh. Mulai 40%. Ada yang bisa lebih spesifik nggak? Ada yang bisa lebih jelas lagi apa itu tentang kebugaran jasmani? Ya apa? Kebugaran jasmani. Biasanya gimana sih kalau kebugaran jasmani itu kegiatannya apa saja biasanya? Lari, terus iya, tentunya berolahraga dong. Apalagi selain lari ada apa lagi biasanya? Lompat apa? Menjaga kesehatan tubuh. Hampir 75%. Masih ya. Apa yang kebugaran jasmani? Apa? Menjaga kurang tepat hampir tadi. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dalam melakukan berbagai aktivitas fisik atau olahraga. Ya, jadi kenapa sih kok disebut kebugaran jasmani? Karena dalam serangkaian latihan kebugaran jasmani itu ada beberapa kegiatan. Contohnya tadi sudah disebutkan lari. Kemudian ada apa lagi? Lompat. Oke, boleh. Ada apa lagi? Loncat. Loncat ini jarang biasanya. Apa yuk biasanya? Serangkaiannya untuk mendapatkan tubuh yang optimal. Lari zigzag, oke boleh. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah yang berlebihan. Misalkan sampean hari ini ada latihan tes kebugaran jasmani. Serangkaian kegiatannya lari, kemudian push up, kemudian lari bolak-balik, kemudian naik turun tangga dan sebagainya. Nah, tapi tubuhnya sampean ini tidak pernah merasakan lelah. Jadi santai aja, nggak kram, nggak jarum, tahu jarum? Sakit, ya kram dan sebagainya. Berarti kebugaran jasmani yang ada di tubuhnya sampean itu sudah mulai membaik. Ya, itu disebut dengan kebugaran jasmani. Kondisi tubuh yang bisa bertahan setelah melakukan beberapa aktivitas. Kemudian kan ada kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani. Apa yuk? Kalau kan tadi pengertian kebugaran jasmani, kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Kalau latihan apa latihan? Latihan kebugaran jasmani. Bedanya kebugaran jasmani dengan latihan kebugaran jasmani apa? Ayo. Kalau latihan itu termasuk serangkaian aktivitas fisik. Jadi sudah dilakukan seperti itu. Latihan kebugaran jasmani adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan untuk memperbaiki kesehatan dan kondisi fisik secara keseluruhan. Ya, seperti tadi sudah disebutkan, ada lari, ada lompat, ada naik turun tangga dan lain sebagainya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi kebugaran jasmani dalam tubuh? Kira-kira apa? Kalau kan kebugaran jasmani itu bertahan, kira-kira faktor apa yang bisa membuat tubuh kita bisa bertahan? Makanan sehat, oke boleh. Yang lain? Ya, tinggi dong. Ya. Maksudnya kondisi tubuhnya yang fit gitu tau? Gimana? Ya, terus apa lagi?
ya. Jadi ada beberapa unsur yang dapat mempengaruhi biar kita tubuhnya tetap bugar. Yang pertama adalah umur. Misalkan sampean masih balita, masih kecil tapi harus disuruh push up, disuruh naik turun kan gak mungkin. Nah, harus sesuai dengan porsinya. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini juga biasanya berpengaruh. Ada perbedaan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Misalkan perempuan bisa lari 20 meter dengan waktu 4 detik misalkan. Tapi yang laki-laki bisa lari 20 meter dengan waktu 3 detik. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Setelah umur, jenis kelamin, asupan gizi itu juga termasuk. Kalau yang dimakan setiap hari banyak mengandung micin, banyak mengandung gula yang berlebihan. Nah, itu juga mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Kemudian berat badan, tidak body shaming ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya, kalau tubuh kita ideal misalkan berat badan sama tinggi badan sudah seimbang. Jadi kita kalau mau melakukan kegiatan latihan kebugaran jasmani pasti akan mudah. Tapi kalau tidak sesuai dengan porsinya, ya bisa sesak nafas, bisa yang lain-lain pokoknya seperti itu ya. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup itu juga termasuk pengaruh. Misalkan tidurnya kurang, jam istirahatnya kurang, terlalu banyak main game, olahraga jari ya kata-katanya. Ya, olahraga jari kan kalau di rumah sering gitu. Ada aba-aba misalkan harus push up. Kalau kurang tidur bisa saja tidak push up, bisa sit up atau push up tapi tidak maksimal atau yang sebagainya. Maka dari itu untuk menjaga kebugaran jasmani berarti kita harus apa? Menjaga pola makan, oke. Tidur yang cukup, terus apa lagi? Menjaga kesehatan tubuh. Oke, sudah ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Berarti kebugaran jasmani tadi apa deh? Apa ya? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan tanpa merasa lelah. Oke, sih. Sudah ya. Kemudian manfaat kalau tubuh kita bugar, apa kira-kira manfaatnya? Gampang beraktivitas, terus ada lagi gak mudah capek, terus ada lagi apa yuk? Apa? Tidak mudah terserang penyakit. Tujuannya apa sih? Tubuh kita kok harus bugar, harus menjaga kebugaran jasmani kita untuk meningkatkan daya tahan. Misalkan sampai hari besok ada kegiatan di sekolah yang sangat padat sekali, misalkan, tapi kondisi tubuhnya sampai kurang fit, kurang enak badan. Nah, maka dari itu setelah kegiatan besok pasti akan merasa lelah, capek berlebihan, kemudian bisa terserang penyakit dan sebagainya. Maka dari itu harus menjaga kebugaran jasmani. Sudah, kita kembali ke halaman 117. Di situ ada, setelah memahami pengetahuan tentang daya tahan jantung, mulailah dengan melakukan aktivitas secara bertahap. Itu ada berapa tahap? Ada 10 ya. Hal apa saja yang harus dipenuhi agar tubuh bugar? Yang nomor 1, kita cari contoh masing-masing dari 10 itu ya. Misalkan yang nomor 1 kekuatan, contoh kegiatannya apa? Naik turun tangga. Apa itu? Apa? Angkat barbel, oke. Mau izin? Oh ya. Adalah kalau kekuatan apa biasanya latihannya, Re? Push up, oke. Kemudian daya tahan. Nah, kalau daya tahan ini apa contoh kegiatannya? Skipping, jogging, oke. Ada lagi? Apa sih daya tahan itu? Bisa melakukan dengan waktu yang lama. Itu
yang dimaksud dengan daya tahan. Ya, kekuatan push up tadi sudah. Kemudian daya tahan jogging, skipping. Terus apa lagi, Rek? Ada lagi? Apa? Yang kira-kira kita bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Itu apa kira-kira? Bersepeda. Ya, bersepedanya ya tadi ya. Kalau cuma bersepeda berapa kilometer? Oke, berenang. Bersepeda juga boleh, tapi harus dengan jarak yang jauh. Ya, sudah. Sekarang yang nomor 3, apa itu nomor 3? Daya otot apa contohnya kalau daya otot? Naik turun tangga. Melatih otot apa? Kaki. Ada yang lain? Sit up. Ya, kalau satu-satu ya. Kalau sit up apa? Melatih otot perut. Naik gunung. Oke, boleh lah. Boleh lah. Ada yang lain? Sudah. Yang keempat, kecepatan. Apa kalau kecepatan? Contoh latihannya. Sprint. Oke. Kalau sprint itu biasanya berapa meter? 1 kilo. Yang benar. 10 apa? 10 meter. Kalau sprint biasanya kalau SD itu 60 sampai 100. 60 sampai 100 meter. Tapi biasanya kalau diperlombakan itu jaraknya 100 sampai 400 meter. Itu lari sprint yang keempat ya. Kemudian daya lentur. Apa contohnya kalau kegiatan daya lentur? Kayang. Apa itu apa ya kalau pull up ya? Otot apa? Otot lengan. Split, oke, boleh. Ada yang lain? Lentur. Apa? Sudah? Kayang sama split. Kemudian yang keenam tentang kelincahan. Ayo, apa kalau contohnya kelincahan? Lari zigzag. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Koordinasi. Apa yang contohnya apa kalau koordinasi? Koordinasi? Koordinasi itu penggabungan antara gerak satu dengan gerak yang lainnya. Misalkan di pos pertama itu lari sprint, kemudian di pos kedua itu lari zigzag. Itu termasuk koordinasi ya. Jadi bukan hanya satu. Kalau tadi kan kekuatan push up, ya sudah cuma push up saja. Kalau koordinasi itu lebih dari 2 gerakan. Kemudian keseimbangan, apa yuk? Contohnya kalau keseimbangan, sikap lilir, extend, apa? Angkat satu kaki betul. Apa lagi? Sikap pesawat. Oke. Kemudian ketepatan dan reaksi. Sudah ya. Setelah ini kita ke lapangan untuk praktek. Praktek apa yuk? Sprint. Ya, kita praktek sprint, jaraknya 20 meter. Saya kasih tahu ya, biasanya kalau sprint itu jaraknya yang laki-laki paling baik itu 3,7 sampai 4 detik. Itu paling baik. Kalau perempuan 4,1 sampai 4,7. Itu biasanya kalau perempuan. Nah, apa sih gunanya sprint ini? Bukan seperti jogging ya. Kalau sprint itu kecepatannya ya terukur. Ya, jadi semakin cepat maka semakin baik. Yang benar. Benar apa benar? Jadi diusahakan kalau sprint itu kita perhatikan kecepatannya kita. Ya, sudah ya. Setelah ini ke lapangan, kemudian mengambil matras juga, karena setelah kita sprint akan roll depan. Itu sudah tahu? Dari kelas sebelah ya. Mengambil matras satu ya di sebelah sana. Laki-laki. Oh ya, ambil matras. Ajak temannya ya. Pemanasan. Setelah pemanasan kita sprint. Setelah sprint kita senam lantai.
Oke, bisa dipahami? Ya, silakan ke lapangan dan bawah. Pimpin ketua kelas untuk pemanasan ya. Sudah ya? Sudah, halo. Hai. Berbaris yang rapi, berbaris yang rapi. Berbaris yang rapi. Biar tidak ngerumpi. Bapak kok suka ngerumpi? Ya. Sudah ya, sekarang waktunya penilaian. Jadi nggak usah gimana Bu, gimana, nggak usah gitu. Langsung ambil posisi, tidak ada. Loh, belum. Makanya diperhatikan. Sekarang yang berikan yang terbaik biar nilainya bagus. Sudah? Absen 2 maju, absen 3 langsung baris di belakangnya. Ayo absen 2. Absen yang terbaik. Yuk.
19 baris. Yuk, berikan yang terbaik. Kemarin 23, ya tahun lalu 23. Loh, mana tak? Ini enggak apa-apa. Paling tahun besok. Kelas 5, kelas 5. Pokoknya digawe koyo biyen. Capek. Kabeh tadi. Ini maju kabeh. Ya enggak apa-apa. Absen berapa? Si paling. Saya Allah. Ya gak apa-apa. Yuk. Nah, silakan duduk kembali. Duduk kembali.